Selamat datang di channel YouTube Analisis Buku Motivasi bersama saya Edward Ridwan. Buku yang akan kita bahas kali ini berjudul Clutch. Mengapa sebagian orang unggul di bawah tekanan dan yang lain tidak? Terbitan Alex Media Kuputindo tahun 2013. Bagian pertama. Dalam menganalisis buku motivasi, analisis terhadap judul adalah segalanya. Dalam menganalisis judul, semantics adalah senjatanya. Coba perhatikan frasa unggul di bawah tekanan pada buku yang ditulis oleh Paul Sullivan. Padanan kata apa yang seirama dan senada dengan frasa unggul di bawah tekanan? Kalau Anda menjawab dengan kata stres, depresi, atau frustrasi, berarti Anda paham dengan yang namanya semantics dan tak bisa dengan mudah ditipu dengan permainan kata. Stres, depresi, atau frustrasi adalah bahasa kasar karena berkonotasi negatif. Bahasa halusnya adalah unggul di bawah tekanan karena berkonotasi positif. Ini semua tidak lebih dari permainan kata. Kalau yang digunakan adalah bahasa kasar, tentu tidak akan ada yang mau membeli buku tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa Paul Sullivan tertarik dengan kosakata di bawah tekanan atau stres atau depresi atau frustrasi? Ini mengantarkan kita pada bagian kedua. Di dunia ini ada dua macam motivator. Yang pertama adalah from zero to hero, sedang yang kedua adalah from hero to hero. Dari sisi keuangan, Paul Sullivan termasuk dalam golongan from zero to hero. Ia adalah produk Broken Home. Itu ia tulis dalam subbab di bagian pengantar yang ia beri judul pengakuan seorang yang gagal. Efek dari Broken Home inilah yang membuatnya menulis, saya tidak memiliki pilihan selain menjadi clutch atau handal. Jika gagal, saya tidak memiliki rencana cadangan. Mungkin inilah yang menyebabkan dari sisi potensi akademik, Paul Sullivan termasuk dalam golongan from hero to hero. Ia menulis bahwa dari kecil, ia adalah seorang siswa yang hebat dan tak heran jika ia mendapatkan beasiswa. Inilah yang tidak ia jabarkan. Seharusnya ia lebih banyak bercerita tentang hal ini. Alih-alih demikian, Paul Sullivan malah membahas tentang kegagalannya dalam permainan golf. Jika ia mau menempatkan dirinya sebagai motivator from zero to hero, maka di akhir buku ini, ia harus membahas kemajuan yang ia dapatkan dalam permainan golf. Dan itu pun tidak ia lakukan. Bagi saya, golf tidak lebih dari pelarian yang digunakan oleh Paul Sullivan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan kakeknya yang juga seorang pecandu golf. Semacam coping mechanism atas ketiadaan kehadiran kedua orang tua. Lagi-lagi, ini masih efek dari Broken Home. Broken Home dan golf adalah dua hal yang mengantarkan Paul Sullivan menjadi seorang pakar dalam bidang unggul di bawah tekanan. Bagian ketiga. Pertanyaan berikutnya adalah, apa alasan Paul Sullivan menulis buku ini? Ada dua alasan. Pertama, Paul Sullivan adalah seorang kolumnis di sebuah surat kabar. Seorang kolumnis tidak sama dengan wartawan berita. Seorang kolumnis bisa disamakan dengan wartawan lepas yang sangat rentan dipecat. Itu yang diceritakan oleh Paul Sullivan mengenai Mark Stevens, seorang kolumnis yang dipecat, yang kemudian sukses menjadi seorang penulis buku, dan kemudian menjadi seorang pengusaha. Ada semacam rasa insecure pada diri Paul Sullivan terhadap pekerjaannya. Kedua, ada indikasi dia ingin melampiaskan kekesalannya kepada editor koran tempatnya bekerja. Ia mengkritik editor tersebut habis-habisan. Itu bisa Anda baca pada akhir bab ke-8 ketika ia menyamakan editor tersebut dengan Alexander Rodriguez, seorang atlet baseball yang menganggap dirinya dewa. Intinya, Paul Sullivan merasa insecure dengan pekerjaannya dan ingin membalas dendam kepada editor di koran tempat ia bekerja. Bagian keempat, pertanyaan terakhir. Ada berapa macam nasihat yang diberikan oleh Paul Sullivan di dalam buku ini dan seberapa efektif nasihat tersebut? Paul Sullivan memberikan dua macam nasihat. Yang pertama adalah nasihat dalam bidang keuangan yang saya rasa kurang begitu efektif karena bersifat terlalu umum. Jika dibandingkan dengan nasihat dalam topik yang sama yang diberikan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Rich Dad's Cash Flow Quadrants, maka bisa disimpulkan bahwa Paul Sullivan tidak memberikan nasihat yang sifatnya tidak rinci.
Nasihat kedua adalah nasihat dalam bidang olahraga yang merupakan nasihat klasik yang diketahui oleh hampir semua insan yang berkecimpung di dunia olahraga. Ini seperti memutar lagu lama dalam bentuk yang baru.